Apakah jiwa itu ada? Bagaimana cara membuktikannya? Apakah Anda memiliki pasien yang mencoba bunuh diri? Seorang remaja datang. Kami berikan dia obat. Dia meraih kantong celana lalu mengeluarkan tali. Dia bilang, "Aku sudah mau gantung diri, tapi tidak jadi setelah pengobatan darimu." Coba bayangkan, dia membawa tali di kantongnya untuk gantung diri. Dia duduk di toilet selama 8 jam dan tidak bisa keluar. Dia mondar-mandir di rumah tanpa pakaian karena takut kencing di celana. Aku memiliki pasien yang berada di kamar mandi selama 1,5 hari. Tangannya selalu diangkat ke atas. Dia mandi, keluar, dan masuk lagi selama 1,5 hari. Profesor, apakah Anda memiliki pasien yang mencoba bunuh diri? Pikiran bunuh diri terjadi seperti ini. Seseorang berpikir bunuh diri, tapi pikiran saja tidak cukup. Selain berpikir bunuh diri, juga harus ada keinginan bunuh diri. Keinginan bunuh diri juga tidak cukup. Dia harus punya rencana. Rencana juga tidak cukup. Harus ada percobaan bunuh diri. Harus ada percobaan yang gagal. Seseorang bisa punya pikiran bunuh diri, tapi bagi kebanyakan orang, pikiran ini tidak masuk akal. Beberapa orang takut bunuh diri. Mereka pikir mereka akan melakukan bunuh diri. Ini kondisi yang berbeda. Pernah juga terjadi kasus pengobatan pasien yang menentang obat. Seorang remaja datang. Kami berikan dia obat, tapi tidak berhasil. Jadi kami berikan dia pengobatan listrik. Setelah 2-3 sesi, dia datang dan mengatakan, "Hei dokter." Dia meraih kantong celana, lalu mengeluarkan tali. "Aku sudah mau gantung diri, tapi tidak jadi setelah pengobatan darimu." Bayangkan, dia membawa tali untuk gantung diri. Kalau pengobatan kami gagal, dia akan gantung diri. Misalkan setelah pengobatan, dia pulang dengan wajah tersenyum. Kami punya sistem peringatan untuk pasien bunuh diri yang sekarang sedang dirawat. Kalau dokter menyatakan risiko bunuh diri, akan dituliskan label. Saat ada label ini, kami jaga pasien itu di bangsal dengan keamanan penuh. Bahkan jendela di klinik memakai kaca anti pecah. Suster terus-menerus memeriksa dan menangani pasien dengan keamanan penuh. Untungnya, tidak pernah terjadi insiden bunuh diri di yayasan. Semoga tidak pernah terjadi. Apa masalah psikologis yang paling menantang pada pasien Anda? Pasien yang paling menantang bagi kami adalah pasien Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Pasien dengan gangguan obsesif kompulsif. Hanya rumor saja, tapi saat aku magang, itu biasa disebut kanker jiwa. Bayangkan saja, sebagian besar dokter tidak mau berurusan dengan mereka. Untungnya ada tes seleksi OCD bernama Yale Brown untuk menerima para pasien dan merawat mereka. Kami pakai skala itu sebelum dan sesudah pengobatan. Batas atasnya adalah 40 poin. Jika mencapai 40 poin, berarti pasien sudah masuk tahap lanjut. Mereka hampir mencapai skizofrenia. Kami terima mereka dengan skor 36-40. Kami rawat mereka hingga skor turun jadi 10-12. Pasien terakhir yang kami terima pernah duduk di toilet selama 8 jam. Bayangkan, dia tidak bisa keluar dari toilet selama 8 jam. Dia mondar-mandir di rumah tanpa pakaian karena takut kencing di celana. Ada luka di lututnya karena dia duduk di toilet selama berjam-jam. Aku kenal pasien yang berada di kamar mandi selama 1,5 hari. Tangannya selalu diangkat ke atas, tidak mau menyentuh apapun. Dia mandi, keluar, dan masuk lagi selama 1,5 hari. Dia terus mengangkat tangannya selama 1,5 hari. Turun dari 36-40 poin menjadi 10-12 poin. Berarti pasien itu sudah kembali normal. Berhasil membuat seseorang bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Yang paling menantang adalah memberikan kebahagiaan terbesar saat mereka sembuh. Ketika pasien sembuh dan bilang, "Semoga Tuhan memberkatimu," sungguh tak ternilai harganya. Cara mereka bahagia, cara mereka berdoa untukmu. Kalau ditanya, apa sumber motivasi terbesarmu? Maka inilah jawabannya. Profesor, apakah ada saran yang ingin Anda berikan pada pasien OCD yang menonton video ini? Berawal dari kecemasan ringan hingga menjadi OCD. Apa itu kecemasan ringan? Kecemasan ringan selalu kita alami dari waktu ke waktu. Contohnya, seorang ibu sedang menggendong anaknya. Dia berjalan ke jendela, dan tiba-tiba muncul di pikirannya. Seperti, maukah kamu melempar anakmu keluar jendela? Bayangkan betapa ketakutannya sang ibu. Dia ke dapur dan muncul pikiran, pakai pisau ini untuk menusuk anakmu. Apa yang akan dilakukan orang waras? Dia berpikir, aku tahu ini hanya pikiran konyol, dan kembali sadar. Tapi orang sensitif berpikir, manusia macam apa aku ini? Bagaimana bisa kamu menusuk pisau ke anak kecil? Bagaimana bisa aku punya pikiran seperti itu? Sungguh aku orang yang keji? Kenapa bisa aku berpikir seperti itu? Mereka merasa kesal dan bersalah. Tapi ini hanyalah kecemasan ringan. Pemikiran seperti ini disebutkan dalam literatur agama kita sebagai bisikan setan. Ada sebuah frasa indah dalam Risalah Nur ke-21. Jika kamu menganggapnya besar, maka akan tumbuh. Jika kamu menganggapnya kecil, maka akan kerdil. Ini sebenarnya metode yang kami gunakan dalam pengobatan. Bediüzzaman,
menulis metode ini pada tahun 1920-an. Sungguh mengagumkan, sangat menarik bagiku. Metode ini sangat berguna sebelum kecemasan mengakar di otak. Namun setelah mengakar, metode ini sudah tidak bisa dipakai. Bagaimana bisa mengakar di otak? Kalau seseorang memikirkan tentang kecemasan selama 59 menit dari 60 menit, maka akan menjadi otomatis karena berulang-ulang terus di otak. Setelah kecemasan menjadi otomatis, otak kita punya jaringan yang bekerja melalui sistem saraf. Sistem jaringan ini seperti jalur bagi orang normal. Namun di otak orang yang mengidap OCD, ada jalur yang berfungsi di sana. Dan jalur itu berubah menjadi seperti jalan raya. Jalurnya melebar hingga bisa diukur pada otak. Ketika orang itu diperiksa memakai mesin MRI, maka akan bersinar. Sugesti mental tidaklah cukup. Mereka tidak bisa dirawat hanya dengan terapi. Dalam kondisi ini, diperlukan penanganan fisik atau biologis. Mereka diberikan obat dosis tinggi yang kita sebut supraterapi. Setelah itu, terapi bisa dimulai setelah mencapai pemulihan tertentu. Terkadang bahkan obat-obatan tidak cukup menangani gangguan parah. Jadi kami pakai pengobatan magnet untuk menyembuhkan area otak tersebut. Dan kami bahkan pakai terapi magnet tingkat lanjut. Dengan kata lain, kami dorong orang tersebut membayangkan objek obsesi mereka. Kami rekam video dan menampilkannya pada pasien. Ketika mereka mulai membayangkan, kami berikan stimulus magnet pada otak. Mereka langsung sembuh. Mereka mendapat 29 sesi. Seperti itu prosedurnya. Setelah itu kami berikan perawatan. Orang-orang yang mendapat pengobatan itu semakin membaik. Hasilnya lebih dari 90%. Ini sesuatu yang tidak kami antisipasi sebelumnya. Kami terkejut namun bersyukur mendapatkan hasil ini dari kasus-kasus tersebut. Terima kasih Tuhan. Sebutan kanker jiwa untuk OCD sudah bisa kita tangani dengan baik. Kalau terjadi kasus seperti itu, aku bisa bilang mereka perlu mendapat pengobatan. Kami bisa obati mereka. Jangan putus asa. Salah satu motoku adalah hadis ini yang artinya, setiap penyakit ada obatnya. Aku harus melakukan semua yang aku bisa untuk membuat pasien sembuh. Lagi pula, aku hanyalah perantara kesembuhan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Kita hanya mencari sambungan yang putus. Berikan obat ke tubuh, maka yang putus itu akan tersambung lagi. Itu saja yang perlu dilakukan. Apa metode terapi yang paling bermanfaat bagi jiwa manusia? Orang sakit bisa mengidap depresi, skizofrenia, kecanduan, kelainan bipolar, atau OCD. Ada aspek biologis dan fisik pada orang-orang ini. Kita bisa sembuhkan mereka melalui pengobatan. Setelah itu, yang paling penting bagi mereka adalah jangan sakit lagi. Lalu yang paling penting bagi orang sehat adalah jangan sakit. Dalam hal ini, kondisi spiritual seseorang memiliki peranan penting. Seperti apa? Semisal seseorang naik bus. Kalau dia naik bus dan berpikir, bus ini hanya untukku, hanya boleh melayaniku. Aku seperti satu-satunya penumpang bus ini. Dia terus-menerus mengganggu pengemudi karena dia tidak percaya padanya. Dia mengabaikan orang lain, menyalakan pendingin udara dan mengganti-ganti posisi kursi. Tidak ada yang suka orang seperti itu. Kalau dia kelewatan, orang akan bilang, "Kau sudah kelewatan," dan mengeluarkan dia dari bus. Di dalam bus yang kita sebut kehidupan ini, kita bukan satu-satunya penumpang. Bus ini bukan hanya milikmu. Saat seseorang menyiapkan pengobatan, orang yang kuat spiritual itu beruntung. Kenapa? Kamu tinggal di sebuah bangunan. Sikapmu akan berbeda kalau kamu pemilik atau penyewa, ya kan? Aku penyewa, aku tamu di bumi. Hidup di bumi bukan satu-satunya. Ada kehidupan lain setelah ini. Aku hanya sementara di sini. Kalau kamu berpikir seperti ini, kamu akan bersikap berbeda. Kamu harus bayar sewa para pemilik. Maksudku adalah, menjadi orang baik adalah bayar sewa untuk diri kita. Bukan hanya sekedar baik. Jadi kalau kamu bukan batu, pohon, tanah, burung, kalau kamu diciptakan sebagai manusia, dan Sang Pencipta menganugerahkan kamu sebagai makhluk paling mulia, sudah menjadi tugasmu untuk mengingat Pencipta dan bersikap sesuai informasi dari pembawa pesannya. Kalau dia menerimamu dalam surganya, itu karena rahmatnya. Baginya, umat manusia harus sadar diri. Mereka yang beriman akan berkata, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengendalikan segalanya, pemilik segalanya, dan aku harus percaya padanya dan mohon perlindungannya, sehingga dia bisa menemukan obat paling mujarab bagi keputusasaan. Tapi orang yang tidak beriman, saat terkena penyakit, memohon pada dokter. Dia tidak sadar ada Sang Pencipta di baliknya. Dia menjadi budak obat atau penyakit. Tapi penyakit, dokter, dan obat hanyalah kondisi saja, kesembuhan dari Tuhan. Tapi dia tidak sadar. Meskipun medis telah meningkat pesat, pandemi COVID telah membuktikan banyak permasalahan yang tidak bisa diobati. Kita tidak bisa sentuh dengan tangan atau peluk orang terkasih. Kita khawatir terhadap kesehatan kita. Kita kehilangan kenyamanan dan kedamaian tubuh kita telah sirna. Jadi, Profesor, apakah jiwa itu ada? Bagaimana cara membuktikannya? Jiwa, sesuatu yang berhubungan dengan otak, pikiran, kesadaran kita. Sekarang ini, sains lebih tertarik pada hubungan antar mereka. Begini, tahun 2013,
Obama melalui proyek BRAIN, dan di tahun 2015 proyek itu naik ke tahap selanjutnya. Di sana ada pengobatan personal, penelitian otak, dan penelitian genetika. Penelitian ini mengarahkan kita ke sini sekarang. Bidang penelitian otak ini mencari tahu tentang hubungan jiwa dan otak, jiwa dan tubuh, dan di sana kita temukan kuantum. Saat ini, neurokuantologi adalah bidang paling penting dalam sains. Dalam penciptaan, yang kita sebut sebagai jiwa adalah bagian dari sains. Dan otak kita seperti komputer, jiwa adalah programnya. Kecerdasan eksternal dibutuhkan untuk melindungi program jiwa. Jiwa bisa dijelaskan dengan baik melalui metafora pemakaian komputer. Sirkuit elektronik pada komputer, hard drive, dan lain-lain disebut hardware. Lalu ada software. Tanpa software, hardware tidak berguna, hanya barang biasa. Komputer terbuat dari besi, karbon, dan aluminium, tapi software yang menjadikannya sebuah komputer. Setelah software dikembangkan, jadi mudah untuk memahami jiwa. Kita mengerti kalau jiwa harus ada. Jiwa itu sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan atau mengerti, tapi juga penting. Kalau pusat data itu penting, kekuatan yang menciptakannya juga penting. Sang pencipta. Sang pencipta juga haruslah penguasa alam kuantum. Apa sifat-sifat yang harus dimiliki sang pencipta untuk menguasai alam kuantum? Sang pencipta tidak mungkin Tuhan penganut panteisme atau penyembah alam. Satu-satunya yang cocok adalah sifat Tuhan yang disebut tauhid, keesaan Allah. Ada banyak cara menuju jalan kebenaran. Ilmu pengetahuan positif dan observasi adalah salah satu caranya. Akal sehat juga termasuk cara lainnya. Einstein yang pakai cara ini pernah ditanya, apakah kamu percaya pada Tuhan? Dan dia bilang, aku percaya pada Tuhan Spinoza. Aku cari Tuhannya Spinoza. Spinoza, seorang penganut panteisme dan menerima alam sebagai Tuhan. Dia bilang, pasti ada kecerdasan dalam alam. Ada kecerdasan yang tidak kita lihat. Alam cerdik, menghitung segalanya, melakukan dengan baik. Jadi dia anggap alam sebagai Tuhan. Tapi lihatlah alam, kalau seperti itu maka harus ada dewan pohon, burung, serangga, angin, dan hujan. Dewan itu harus bersatu, saling berdiskusi, membuat aturan, dan mengendalikan sistem. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Aku bilang dari pandangan ini, mungkin tidak secara langsung, tapi pikirkan tentang lebah. Mereka makhluk mengagumkan, mereka menyuburkan tumbuhan. Ketika lebah berkurang, pohon tumbuh besar, namun tidak berbuah. Ada yang membuat simulasi matematika untuk melihat apa yang akan terjadi kalau lebah hilang. Bumi akan menjadi gersang setelah 50 tahun kalau lebah punah. Semua kehidupan di bumi akan terhenti. Hanya akan ada air dan tanah. Bagaimana kalau yang hilang adalah manusia? Mereka juga membuat simulasinya. Setelah 50 tahun, bumi jadi lebih hijau dan lebih indah. Kalau bumi lebih baik tanpa manusia, maka alam tidak mungkin pencipta manusia. Jadi sang pencipta mengirimkan manusia ke bumi dari luar, dan dia berikan persinggahan sementara di sini. Saat kamu berpikir seperti itu, kamu akan tahu diri. Apakah ada buku yang Anda rekomendasikan untuk dibaca? Pertama-tama, semua buku klasik perlu dibaca. Mereka yang berminat pada psikiatri dan psikologi, sebaiknya baca semua buku Freud. Lalu ada buku karya Avicenna, The Canon of Medicine. Termasuk ini, semuanya perlu dibaca. Tapi buku pertama yang harus dibaca adalah Al-Quran, berisi pesan yang diberikan pada Nabi oleh Sang Pencipta alam semesta. Bacalah Al-Quran sambil bertanya, apa yang dikatakan Sang Pencipta alam semesta kepadaku? Sains tertarik ingin tahu bagaimana alam semesta bekerja. Ilmu agama terkait tujuan diciptakannya alam semesta. Jika kamu bertanya, mengapa Tuhan menciptakan ini? Bagaimana Dia menciptakan ini? Kamu akan temukan jawabannya di sains positif. Kalau kamu bertanya, mengapa Dia menciptakan? Kamu akan temukan jawabannya di filosofi dan ilmu agama. Buku pertama yang harus dibaca adalah Al-Quran. Buku kedua adalah alam semesta itu sendiri. Buku ketiga adalah buku-buku dari Maulana di era ini. Imam Al-Robani dari abad ini, Al-Ghazali dari masa ini, Bediüzzaman. Kita tahu karakter manusia bisa dikategorikan. Sebagai psikiater, bagaimana kamu menganalisis karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sifat yang paling mengagumkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepemimpinannya. Seseorang tidak bisa jadi pemimpin masyarakat jika dia tidak bisa memimpin diri sendiri atau keluarganya. Dia tidak bisa memimpin perusahaan atau pekerjaannya. Syarat pertama kepemimpinan adalah memimpin diri sendiri. Itulah yang aku lihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa memimpin diri sendiri, bisa memimpin orang lain dan menjadi contoh yang baik. Pengaruhnya semakin meningkat seiring waktu. Sebutannya kepemimpinan saraf, manajemen otak diri sendiri. Penting sekali menata segitiga ini, yaitu emosi, pikiran, perilaku di otakmu. Contohnya, beberapa orang punya tingkat pengetahuan yang tinggi. Beberapa orang sangat cerdas. Mereka memahami sains dengan sangat baik. Namun mereka tidak bisa bermanfaat bagi orang lain karena tidak punya keterampilan berperilaku. Aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya idealisme, realisme, dan aktivisme di saat yang sama. Pemimpin punya 3 pokok, dan beliau mengatur semuanya dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebagai manusia,
Mengikuti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan merupakan contoh terbaik yang bisa direkomendasikan pada para muslim. Sunnah-sunnahnya seperti penunjuk arah bagi kita. Beliau punya banyak penunjuk arah. Semuanya terbukti bisa kita terapkan dalam hidup. Beliau pisahkan perannya sebagai hamba dan sebagai pemimpin. Beliau berkata, "Aku hamba dan pembawa pesan Tuhan." Ketika orang-orang terlalu menghormati beliau, "Aku bukan raja." Beliau berkata, "Aku seorang rasul." Dengan begitu, menunjukkan kerendahan hati. Bersama semua peranannya, beliau menunjukkan dengan baik kerendahan hatinya. Punya semua karakteristik manusia yang terpuji. Nabi adalah panutan terbaik. Terima kasih sudah berbagi waktu bersama kami. Sama-sama. Terima kasih telah menerima kami di Universitas Uskudan. Sama-sama. Assalamualaikum saudara-saudaraku. 98% penonton kita termasuk video ini belum mensubscribe channel ini. Seperti yang kalian tahu, kita adalah sebuah organisasi non-profit dan kami tidak memonetize video-video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta kalian untuk mensubscribe adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terasa tidak berpengaruh, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, silakan klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian.